Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Isnaini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nanik Isnaini, dan yang kedua ada Mbak Lintang, dan yang ketiga ada Mbak Ratna, dan yang keempat ada Mas Afi Sabrian, dan yang kelima ada Mbak Widi, dan yang keenam ada Mbak Ferin, dan yang ketujuh ada Mbak Inayah. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi nested dan square state. Adapun sedikit penjelasan dari materi tersebut. Pembelajaran terpadu model nested atau model tersarang. Model integrasi tersarang adalah desain karya yang digunakan oleh guru yang terampil. Mereka tahu bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari pelajaran-pelajaran apapun. Namun, dalam pendekatan pembelajaran yang teruji ini, perencanaan yang cermat dilakukan untuk menyusun beberapa target pembelajaran siswa. Namun, integrasi bersarang memanfaatkan kombinasi alami, sehingga tugasnya tampak lebih mudah. Pembelajaran terpadu model nested yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit. Pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran konten. Keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir, yaitu seperti thinking skill, keterampilan sosial yaitu social skill, dan keterampilan mengorganisasi yaitu organisasi skill. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk pembelajaran terpadu model nested. Materi pelajaran dasar tentang sistem peredaran darah menargetkan konsep sistem serta fakta dan pemahaman tentang sistem peredaran darah pada khususnya. Namun, selain target konspitual ini, guru juga menargetkan pembunuhan berpikir, sebab dan akibat. Sepanjang studi tentang sistem peredaran darah, siswa akan berfokus pada sebab dan akibat yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Baik, berikutnya itu ada unsur-unsur keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. Bentuk model pembelajaran nested. Yang pertama itu ada kemampuan berpikir ya. Unsur-unsur kemampuan berpikir itu yang pertama ada ramalan, kesimpulan, bandingkan atau kontras, mengklasifikasikan, menyamaratakan, berhipotesis, memprioritaskan, dan evaluasi. Yang kedua, ada keterampilan sosial. Yang unsur-unsurnya tadi dari klarifikasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, parafrase, mendorong, menerima ide yang tidak setuju, pencarian konsensus, dan meringkas. Yang ketiga itu ada penyelenggara ya. Unsur-unsurnya ada diagram, waveband, flowchart, sebab akibat lingkaran, setuju atau tidak setuju Chan, kisi atau matriks, peta konsep, dan fishbone. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dan kegunaan model pembelajaran dari nested. Pertama ada kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan dari model bersarang atau nested terlihat jelas bagi guru veteran dengan menumpuk dan mengelompokkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar, pembelajaran siswa diperkaya dan ditingkatkan. Biasanya fokus pada konten, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide kebetulan lainnya. Pelajaran tunggal mengambil banyak dimensi. Di zaman sekarang ini, dengan informasi yang berlebihan, kurikulum yang padat, dan jadwal yang padat, guru yang berpengalaman mungkin mencari anak laki-laki subur yang meletakkan dasar untuk belajar di berbagai bidang. Sementara model bertingkat memberikan intervensi yang dibutuhkan beberapa bidang minat sekaligus, tidak memerlukan beban yang berat untuk mencari waktu untuk bekerja dan merencanakan dengan guru lain. Dengan model ini, pengajar dapat memberikan integrasi kurikulum yang ekstensif. Selanjutnya ada kekurangan dari pembelajaran terpadu model nested. Kerugian yang mungkin dari model bersarang muncul dari sifatnya yang sangat marse, menyatukan 2, 3, atau 4 target pembelajaran ke dalam satu pelajaran. Dapat membingungkan siswa jika penumpukan tidak dilakukan dengan hati-hati. Prioritas konseptual pelajaran mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas pembelajaran sekaligus.
Dan yang terakhir ada kegunaan pembelajaran terpadu model nested. Kegunaannya yaitu model bertingkat paling tepat digunakan saat guru mencoba memasukkan keterampilan berpikir satu, keterampilan kooperatif ke dalam pelajaran konten mereka, menjaga tujuan konten tetap pada tempatnya sambil menambahkan fokus berpikir dan menargetkan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Keterampilan khusus yang bersarang di 3 bidang ini mengintegrasikan konsep dan sikap dengan mudah melalui struk aktivitas merah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu model sequenced. Secara bahasa, sequenced adalah rangkaian, urutan, atau tingkatan. Sequenced dapat diartikan sebagai susunan bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalam tiap topik atau subtopik terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuan. Dengan artikulasi yang terbatas lintas disiplin, guru dapat mengatur kembali urutan topik sehingga unit-unit yang mirip bersinggungan dengan yang lainnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk pembelajaran terpadu model sequence. Di ruang kelas mandiri Carlotes Jaring dapat menemani unit pada laba-laba. Johnny Tremain dapat memparalelkan studi tentang perang revolusi. Satuan grafik dapat bertepatan dengan pengumpulan data dalam satuan cuaca. Nah, situasi sekunder mungkin mengurutkan studi keterangan saham dalam matematika dengan studi tentang depresi dalam sejarah. Baik peristiwa domestik maupun global dapat digunakan untuk memparalelkan berbagai unit, berbagai mata pelajaran. Dengan cara ini, mungkin topik terkini yang relevan menjadi katalisator untuk mempelajari fondasinya konsep matematika terkait atau referensi sastra yang sesuai. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Kelebihan pembelajaran terpadu model sequence. John Adams pernah berkata, buku teks bukanlah kontrak moral yang harus diajarkan guru-guru wajib mengajar anak-anak. Uniknya, lebih sering daripada yang diakui, guru mengikuti bentuk dan atau tata letak teks mulai dari depan buku ke belakang. Meskipun ini mungkin berhasil dalam beberapa kasus, mungkin lebih masuk akal untuk mengatur ulang teks urutan unit dalam kasus lain. Urutan baru mungkin lebih logis jika konten materi pelajaran paralel lintas disiplin ilmu. Ketika belajar diberi keuntungan dari koneksi alami di seluruh konten, baik siswa dan guru mendapatkan keuntungan. Learning menjadi lebih umum dan karena itu mudah ditransfer. Guru dengan menata ulang topik dan unit dapat menentukan prioritas kurikuler daripada harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh staf editor buku teks. Dengan cara ini, guru dapat membuat keputusan penting tentang konten. Dari sudut pandang siswa, pengurutan topik terkait yang disengaja di seluruh disiplin ilmu membantu mereka memahami studi mereka di bidang subjek dan konten. Di ruangan yang berbeda, dalam periode yang berbeda, membuat bahan yang sama, pembelajaran mereka diperkuat dengan cara yang kuat dan bermakna. Kemudian, materi yang selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu model sequence. Kelemahan dari kurikulum berurutan atau sequence adalah kompromi yang diperlukan untuk membentuk model mereka. Guru harus melepaskan otonomi dalam membuat ukuran kurikulum karena mereka berpartner dengan urutan sesuai dengan kejadian terkini membutuhkan orang lain. Selain itu, kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas ekstrim di pihak semua orang-orang di area konten yang terlibat. Ini tidak semudah kedengarannya. Namun, dalam waktu yang singkat,
Bahkan dengan hanya satu sore bersama, mitra guru dapat dengan mudah melakukan beberapa pengaturan ulang dan pengurutan sebagai langkah awal. Jika upaya pertama untuk menghubungkan dua mata pelajaran ini berhasil, kedua guru dapat mencoba mengurutkan lebih banyak unit untuk pengajaran paralel. Kemudian materi yang selanjutnya, kegunaan pembelajaran terpadu model sequence. Model berurutan berguna pada tahap awal integrasi proses menggunakan dua bidang disiplin yang mudah terikat satu sama lain. Guru bekerja dengan mitra, mulai dengan membuat daftar konten kurikuler secara terpisah. Kemudian, tim mencoba untuk menyelip bagian konten yang terpisah sampai keduanya dapat cocok atau mengurutkan beberapa hal sampai sesuai. Mereka mencoba memparalelkan konten mereka yang berbeda agar lebih masuk akal bagi siswa yang berasal dari keduanya. Dari kedua model ini, kedua disiplin ilmu tetap murni. Penekanan khusus masih dalam domain subjek perubahan, tetapi siswa menuai manfaat dari konten terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.